Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya di sesi bincang sore. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di webinar saya kemarin sore. Ya, banyak sekali peserta yang sudah hadir, dan untuk teman-teman yang mungkin belum mendownload buku saya ulangi kembali ya. How to Have More Me Time, ebook ini bisa didapatkan di www.fontajuni. Silakan di-download secara gratis. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum pernah menghadiri seminar How to Have More Me Time saya, nanti bisa DM ke saya supaya nanti saya bisa kirimkan link untuk mengikuti video seminar How to Have More Me Time. Karena selanjutnya di Selasa aku tunggu-tunggu, seminar yang saya adakan adalah Dream Achiever Seminar ya. Jadi hari ini sangat spesial karena akan ada tamu spesial yang akan menemani bincang sore pada sore hari ini. Saya juga udah gak sabar ingin mendengar kisah inspirasi dari beliau ya. Namun sebelumnya saya ingin cerita sedikit tentang program di akhir minggu ini. Kita akan ada peluncuran event baru ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin memiliki percepatan di sosial media, nanti silahkan juga bisa DM ke saya untuk mendapatkan link, karena ada video training beserta checklist yang bisa di-download secara gratis untuk teman-teman semua yang ingin memiliki percepatan di sosial media. Jadi nanti silahkan bisa DM ke saya untuk mendapatkan link download. Nah, sudah ada Bu Rowena yang sudah bergabung. Terima kasih Bu Rowena. Ada Pak John dari Norway. Apa kabar Pak? Terima kasih selalu hadir dalam sesi bincang sore saya. Kalau di Norway ini sekarang jam berapa ya Pak ya? Nah, untuk teman-teman mungkin yang belum pernah download worksheets dari How to Have More Me Time, pastikan nanti teman-teman memiliki worksheet ini dalam bentuk PDF file ya. Jadi nanti juga bisa DM ke saya, karena dari sini kita bisa lebih memvisualisasi time managementnya kita, sehingga nantinya pasti lebih bisa memiliki lebih banyak waktu berkualitas untuk diri sendiri dan juga tentunya untuk keluarga kita dan teman-teman kita ya. Nah, jadi kenapa me time itu sangat penting? Karena kalau kita bisa meluangkan paling sedikit 1 jam me time, sebenarnya itu kita bisa mengembalikan keseimbangan kita ya dari rutinitas ya. Kadang-kadang kita tanpa kita sadari kita begitu sibuknya ya dengan rutinitas kita, sehingga kita lupa untuk meluangkan waktu untuk recharge ya, untuk kembali menyeimbangkan pola pola kesehariannya kita ya. Oh, kalau sekarang jam 4 di Indonesia, di Norway itu jam 10 pagi ya. Wah, luar biasa. Nah, kalau di Norway itu Pak John, dingin dong ya. Sekarang masih baru mau ke spring dong ya berarti ya. Nah, jadi tentunya pasti suasananya enak sekali ya di sana ya. Jadi nanti mungkin kalau ada kesempatan boleh juga nih ngundang Pak John untuk live, untuk menunjukkan ke teman-teman semua gimana nih situasi Norway ya di kala pagi ya. Nah teman-teman, jadi kenapa penting sekali kita memiliki me time? Karena saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memanfaatkan 1 jam me time ini untuk bertumbuh dan berkarya ya. Jadi kalau kita bisa menemukan 1 jam me time, saya biasa menamakannya one magic hour ya. Jadi temukan 1 jam keajaiban Anda ya. Find your one magic hour. Kenapa? Karena kalau kita bisa memiliki 1 jam me time, sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan ya. Termasuk kalau kita itu bisa ingin mengasah keterampilan baru ya, ingin belajar sesuatu hal yang baru ya, atau misalnya kita ingin mewujudkan impian yang mungkin ya selama ini bertahun-tahun masih tertunda ya, itu juga kita bisa. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan 1 jam, walau hanya 1 jam saja, itu bisa banget untuk mewujudkan apapun yang kita inginkan sebenarnya. Tentunya kita harus memiliki dulu visi atau tujuan yang jelas ya, supaya kita lebih mudah mengaturnya. Ini sudah ada Pak Anen yang sudah bergabung, ada Hana yang sudah bergabung. Hai, thank you. Dingin sekali, minus derajat ya Pak John di Norway ya, luar biasa. Nah ini ada Kak Dipta sudah hadir. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Hari ini ada tamu spesial ya. Sambil menunggu tamu spesial untuk hadir di sesi bincang sore, saya ingin cerita dulu kenapa sih saya menekankan yuk teman-teman perhatikan ya, supaya kita itu memiliki waktu paling sedikit 1 jam me time ya. Di dalam 1 jam ini teman-teman boleh pikirkan
apa yang bisa dilakukan ya? Misalnya nih ada yang mungkin cara rechargingnya itu dengan meditasi ya. Ada nggak nih teman-teman di sini yang suka meditasi? Nah, ada yang melukis. Nah, kebetulan saya suka melukis ya. Dan juga mungkin karya-karya seni lainnya ya. Itu juga boleh. Namun kalau misalnya di sini saya sudah di dalam worksheet ini sebenarnya saya sudah pilih me time yang populer yang umumnya dipilih oleh orang-orang ya. Jadi mungkin bisa mulai dari sana untuk memberikan kita sedikit ide sebenarnya. Ini semua sebenarnya untuk memberikan kita gambaran mengapa penting sekali kita memanfaatkan waktu untuk bisa recharging ya, untuk kita menemukan kembali keseimbangannya kita. Nah, oke, saya akan segera mengundang sebentar. Oke, saya akan segera mengundang tamu spesial saya. Sudah nggak sabar pastinya, teman-teman penasaran ya. Nah, ini dia nih, Bu Melati. Terima kasih untuk waktunya. Selamat sore Bu Juni, terima kasih juga sudah boleh main-main ke akun Ibu. Iya, aku tuh senang banget loh Bu ngelihat akun Ibu ya, very creative dan juga udah nggak sabar banget pengen denger. Nah, sebelumnya mungkin ada teman-teman nih ya yang udah bergabung, ada juga Pak John dari Norway jauh-jauh nih ya, pengen denger nih. Bu Melati, boleh nggak sedikit cerita ya tentang Bu Melati gitu ya, supaya teman-teman di sini mungkin bisa ada gambaran what is it creative planner do gitu kan ya. Nah, Ya. silakan Bu. Oke, selamat sore semuanya. Senang sekali ya. Terima kasih juga Bu Juni secara khusus sudah boleh menghadirkan Melati di sini. Saya adalah seorang creative planner alias pewirausaha yang menggunakan cara-cara kreatif dan juga menciptakan produk untuk berjualan. Kurang lebih begitu sih. Di sela-sela kesibukan saya sebagai pebisnis, saya juga seorang influencer. Mungkin ada beberapa yang kayaknya kenal-kenal tapi ini siapa ya? Karena saya banyak juga membagikan hampir kayaknya berapa ya sekarang ya? 60-an iklan kayaknya deh. 60 iklan ya. Waduh, keren banget ini ya. 60 iklan. Saya juga kayaknya setiap ngelihat iklan kayaknya Bu Melati lagi, Bu Melati lagi. Keren banget ya. Saya suka banget, very kreatif dan iklan-iklannya itu juga beda gitu ya. Saya suka banget sama susunannya. Nah, Bu, apa yang membuat Bu Melati ya masuk ke dunia periklanan atau creative planner ini? Dunia periklanan itu sebenarnya sesuatu yang aku senangi sih Bu, karena kan memang basic aku kan orang kreatif ya. Mungkin Bu Juni juga tahu kalau misalnya sebuah daya kreatif kemudian dibisniskan, kadang-kadang agak-agak banyak tuntutan ya. Hmm. Banyak tuntutan untuk kita akhirnya lebih banyak bergerak ke arah apa yang pasar mau. Sementara kalau kreatif sendiri kan bagaimana kita bisa mengeksplorasi diri kita nih, gitu. Nah, lewat dunia periklanan saya bisa kembali kembali mengaktualisasikan kreativitas dan passion saya dengan lebih sesungguhnya gitu sih. Nah, kalau It's kayak a fun sekarang, word. ya, Bu Wanati, kan pasti semua orang juga memanfaatkan sosial media, ya kan? Dan salah satunya kan juga video making kayak gitu ya. Nah, ada tips nggak dari Bu Melati ya, mungkin buat orang-orang yang baru mulai nih, ya mungkin cerita sedikit ya tentang bagaimana cara pemasaran. Nah, ada tips nggak bagaimana mereka misalnya ibu rumah tangga yang baru mau mulai usaha di saat sejak pandemi terjadi. Nah, itu ada saran nggak bagaimana sih mereka memasarkan produknya? Oke, ya senang sekali sih kita thanks to digital world ya, karena everything become so much easier. Dengan adanya dunia digital, kita udah nggak perlu lagi melakukan cara-cara konvensional seperti ngetok pintu ke pintu gitu ya, door to door gitu. Nah, sekarang kita door to doornya semuanya virtual kan? Nah, buat ibu-ibu di sini yang baru mau mulai usaha, which is sangat bagus ya, Bu Juni ya. Tentunya akan sangat mudah. Biasanya aku selalu saranin untuk mulai dari circle yang paling kecil dulu. Jadi silakan gunakan akun pribadi, nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Justru malah lebih baik aku sarankan menggunakan akun pribadi sebelum akhirnya membuat akun khusus gitu. Karena itu akan lebih mudah
dan lebih murah untuk transisinya. Berarti pakai Mungkin pribadi dulu, nggak apa-apa di set public dulu gitu ya. Kita mulai dari sana gitu ya. betul, betul banget, betul banget. Malah boleh diselingi gitu. Jadi kan sayangnya akun pribadi kan sebenarnya buat kita sharing kehidupan pribadi gitu. Dan kenapa kita nggak beranggapan bahwa melakukan bisnis dari rumah atau bisnis kita ini juga bagian dari kehidupan pribadi kita kan? Ya, ya. So masuklah istilahnya kayak gitu. Ya Itu, kan. itu tips yang penting. Jadi yang penting mulai dulu. Kalau misalnya kita punya account pribadi, ya udah kita mulai dari sana untuk memberikan awareness lah ya, paling tidak ke teman-teman kita ya kan, ke orang-orang yang terdekat kita atau yang followers kita, apa nih yang kita sedang lakukan ya sekarang. Nah, ini ada beberapa teman dari Bu Mulati yang mungkin sudah join ya. Ada Bu Feby ya, katanya keren. Ada Bu Veronica ya. Ada Ling 2054. Nah, ada Dream Big Joe dari Surabaya, thank you. Nah, ada teman-teman. Oh, ini ada Kak Kandi, thank you. Salam juga. Nah, Bu Melati penasaran nih, karena kan biasanya itu saya itu saya sejak 3 tahun yang lalu saya ada bikin sebuah wadah pelatihan ya, komunitas lah ya, komunitas di mana saya mengajak teman-teman untuk memiliki waktu me time ya. Saya ingin mengingatkan bahwa penting sekali nih sekarang ini kita, selain kita sibuk dengan rutinitas, mungkin ada yang bekerja juga, ada yang ngurus rumah tangga, ya penting banget nih kita memiliki me time. Nah, saya ingin tahu dari Bu Melati sendiri bagaimana nih mengatur waktu, karena kan kalau kita bicara tentang iklan kan pasti sibuk banget ya untuk syuting, untuk produksi ya dan lain-lain, dan nanti masih banyak hal-hal yang apalagi kalau iklannya itu banyak gitu ya. Nah, gimana mengatur waktunya dan bagaimana bisa memiliki me time? Nah, ini aduh seneng banget ya sama Ibu Juni nih. Makanya sebelum Ibu Juni nge-reach saya, sebetulnya kan saya udah follow Ibu Juni duluan ya. Kebetulan ada temen gitu secara khusus bener banget dia bilang, "Oh, lo harus follow Ibu Fong Tajuni." Oh iya gitu ya. Kenapa? Pokoknya lo follow, lo cocok banget nih sama dia gitu. Terus begitu saya lihat, saya scroll, wah saya pikir, wah ini keren banget Ibu Fong Tajuni nih. Makanya saya follow. Jadi begitu Ibu ngajakin live, auto yes cepet Ibu. Thank you banget Ibu, Dan thank you senang banget. sekali ya karena ada satu poin me time dan ini juga menurutku penting banget ya me time itu. Nah, bagaimana sih siasat kita bisa punya me time? Sebenarnya sih masalah disiplin waktu aja sih. Masalah disiplin waktu, masalah kita kalau misalnya kita mau me time, maka kita udah harus bisa ngeset waktu itu khusus untuk kita. Jadi kalau buat aku sendiri, biasanya Senin sampai Jumat tuh udah deh juggling deh sama urusan kerjaan kan. Nah, kalau udah Sabtu udah jadwalnya aku beresin rumah. Kalau udah hari Minggu, saatnya aku beresin diri sendiri, anak dan keluarga. Wah. Jadi tuh kalau udah hari Minggu udah it's my time. Aku melakukan apapun yang aku senangi dan merawat diri karena itu bagian dari self love ya Bu ya. Yeah. I feel so much relax dan kayak bertemu dengan identitas diri kembali pada saat melakukan kegiatan-kegiatan me time sederhana. Misalkan kalau hari Minggu itu aku istilahnya deep cleaning gitu buat diri sendiri. Kayak mobil gitu, ini cuci nih, nyucinya vakum sampai bersih, kira-kira kayak gitu. Sama anak-anak juga gitu. Anakku juga sama. Aku cek kebersihannya. Kemudian aku secara khusus berinteraksi sama dia, ngurusin dia total banget kayak gitu. Tapi harus dijadwalin. Kalau nggak dijadwalin nggak bakal jadi-jadi biasanya. Ya Bu ya? Jadi memang harus dibikin jadwal ya, bahwa ini adalah waktu buat kita gitu kan ya. Betul, karena segala sesuatu yang kita coba handle sendiri, kadang-kadang yang menjadi problematika, terutama para wanita ya, wanita ini kan multitask. Nah, tapi karena dia multitask, kadang-kadang dia lupa gitu, bahwa mengerjakan banyak hal di saat bersamaan, malah kualitasnya kan berkurang, gitu. Jadi, kalau memang lagi pengen me time, nggak perlu lama-lama, 15 menit, 20 menit, itu juga sudah lebih dari cukup. Tapi itu jauh lebih baik 20 menit full, itu saja, daripada misalkan 3 jam tapi dibarengi dengan sambil ngurus anak, sambil teriakin anak suruh makan gitu, sambil akhirnya usaha maksimal hasilnya minimal. Nah, gitu. itu bagus banget ya, usaha maksimal ya, kayaknya udah semua energi keluar tapi hasilnya minimal. Nah, kita mestinya
terbalik gitu ya. Usahanya Dan nggak cuma minimal. dalam soal me time ya. Hmm. Ini kan cuma hanya salah satu contoh, tapi di dalam pekerjaan juga sangat terbukti ya, Bu Hmm. ya. Hmm. Artinya misalnya contoh pada saat working from home begini, Hmm. banyak ibu-ibu yang sambil ngurusin anak sambil kerja, Ya. itu malah double frustasi jatuhnya gitu. Hmm. Ini nggak kepegang, ini teriak. Jadi mendingan kalau kayak gitu, mau apa dulu? Hmm. Mau ngurus anak, mau kok urus anak dulu selesai. Hmm. Baru kemudian ngurusin kerjaan. At the end, waktu dan kualitas yang kita spend akan jauh lebih bermakna sih daripada kita mencoba untuk menghandle everything at the same time. Hmm. Jadi memang wanita itu identik banget multitasking ya. Kalau bisa sambil nyetir pakai maskara dan segalanya semua dijadiin satu ya, sambil nonton ngapain, sambil apa ngapain ya. Nah, itu gimana ya supaya kita tuh mengurangi multitaskingnya itu ya, Bu Melati? Ada tips Kadang-kadang nggak? harus dipaksa. Iya, kadang-kadang harus dipaksa. Aku cerita sedikit kenapa aku comes up dengan akhirnya aku belajar begitu Bu Juni Ya. dengan oke, mau apa kerjain satu-satu, one step at a time. Hmm. Jadi ada satu hari aku kemudian pergi berlibur gitu bersama keluarga selama 2 minggu. Jadi waktunya cukup lama. Karena waktunya cukup lama, aku pikir ya udah deh, sayang nih waktunya gitu kan. Jadi aku mau kerjaan tuh gitu kan. Ya, ya. Akhirnya di situ, akhirnya liburan gak enjoy, kerjaan gak kepegang, keluarga bete. Dan karena kita jadinya juga memberikan efek yang kurang baik kan ke keluarga. Hmm. Nah dari situ aku belajar, oke, mau, kalau mau berarti kamu udah harus siapin satu waktu yang memang kamu udah siap gitu untuk spend. Jadi when we Seperti work gitu ya. bang, When we play gitu ya. Jangan exactly, kita gabung-gabungin ya. Wah, itu keren banget berarti. bener banget. Nah, itu kan tidak mudah ya, Bu Melati ya. Untuk kita itu kadang-kadang tuh terbiasa mungkin ya untuk kita karena perempuan kan multiple roles juga ya. Ya nanti yang A, B, Betul, C, D semuanya yang melakukan. Nah, sehingga udah nggak tanpa kita sadari nih, akhirnya kita jadi multitasking dan dalam pikiran kita tuh banyak cabangnya. Kalau misalnya ada satu berita, kita langsung bercabangnya zrut gitu ya, nggak simple. Nah, bagaimana betul, sih kita betul. bisa simplify semuanya itu? Apalagi kan kalau kayak Bu Melati kan banyak banget agenda, dan itu kan perlu Bener. fokus yang tinggi kan. Kalau enggak kan bisa Exactly. kacau semua. Nah, itu gimana kita bisa simplify satu task satu persatu gitu? Nah, ini benar, aku setuju banget sama kata Ibu Juni ya. Karena gini, kadang-kadang karena kita termasuk saya juga menyadari bahwa kita tuh sebenarnya bisa multitask. Akhirnya kita memilih pilihan multitask itu yang sebenarnya kadang-kadang berakibat tadi ya seperti keletihan mental. Gitu kan, keletihan mental. Kemudian kalau buat yang perfeksionis kayak saya tuh kayaknya bete dengan hasil yang ternyata tidak sesuai ekspektasi dan lain-lain dan lain-lain. Maka biasanya yang saya lakukan adalah membuat agenda. Ya Agenda. kan kayak zaman sekolah. Iya. Tulis ya, Jadi ditulis. agenda tuh punya jadwalnya. Hmm. Saya udah punya jadwal biasanya. Kayak seperti hari ini, saya udah tahu. Ya, jadi pagi mesti ngapain? Kayak tadi saya di kantor. Siang kemudian saya ada gladi resik ya, gladi resik untuk acara kepresidenan besok. Terus saya udah ngejar Ibu Juni. Tadinya saya pikir saya mau gladi resik di apa? Di gedung pemerintah. Cuman saya sudah investkan, maksudnya saya sudah put aside berdasarkan jadwal tadi. Aduh, thank you Makanya banget. jadi udah enak banget. Kalau udah ada jadwal, kita udah nggak usah berpikir lagi habis. Jadi gitu loh. Otak kita tuh udah settingnya, udah tinggal menjalankan apa yang sudah diplanningin. Jangan ngeplanning iya, ngejalanin iya, ngeplaningin iya, ngejalanin iya, itu kayak open the multiple tabs at the same time. Nah, berarti agendanya itu kalau Bu Melati bikinnya per minggu kah atau sehari sebelumnya? Kalau biasanya susun. Orang kan beda-beda ya. Tapi kalau di saya biasanya yang ternyata cara yang saya temukan efektif, kalau saya punya banyak tas atau banyak pikiran, banyak ide, saya akan taruh di dalam satu lembar notepad atau dalam email aja biasanya. Setiap hari atau sebelum saya tutup hari, saya akan kemudian cut and paste which one I gotta do first. Oke, that's really good ya. Jadi yang mana yang kita pilih gitu, yang mana ya tas yang mau kita lakukan. Wah, keren. Betul. Nah, itu akan menolong kita untuk pecah fokus.
Jadi kalau misalkan lagi saya kerja, terus tiba-tiba ada staff datang, Bu, ada masalah ini, Bu. Wah, kadang-kadang kita buyar lagi. Mood kita yang tadinya udah lagi full, tiba-tiba drop lagi jadi nol. Kemudian kita akhirnya fokus ke masalah yang itu, dan akhirnya lupa. Nah, dengan adanya catatan, kita jadi kayak punya pegangan sendiri buat kita sih. Ya, harus balik ke sini, harus balik ke sini gitu ya. Iya, iya, iya. Efektif banget, beneran, beneran. Efektif sekali catatan. Jadi kalau catatan saya hilang, Bu, itu udah kayak otaknya udah hilang. Jadi gimana tuh, mesti ada backupnya juga dong ya? Kalau enggak, Mesti ada backup. mesti ada backupnya. Tapi kan biasanya kalau kalau apa salah satu siasatnya adalah saya simpennya kan online ya. Jadi anytime anywhere I can always access to it. Very nice. Nah, jadi Bu Melati ini juga ada dari Atin ya. Katanya bener, banyak cabang banget tuh. Kan? Oh, halo, ini ada Karina DJ. Thank you for joining. Ada Sylvia James 77, ada Lisa Chow ya. Nah, thank you teman-teman sudah join. Nah, ini memang perempuan tuh banyak cabang ya. Setiap decision itu kayaknya tuh banyak multiple choices. Sulit untuk bikin keputusan kadang-kadang. Nah, Betul, betul banget. nah, bagaimana ya dari Bu Melati yang begitu banyak agenda, harus ketemu orang. Nah, tadi kan sudah ada tipsnya juga, kita harus melakukan agenda ya. Ini penting banget memang ya, supaya kita juga ingat dan kita lebih bisa memeta-metakan waktu kita ya. Waktu ya cuma 24 jam yang mau dilakukan begitu banyak ya. Jadi kan kita harus. Nah, bagaimana kalau inspirasi dari Bu Melati, bagaimana kita bisa memiliki pola keseharian yang seimbang? Kan kalau kayak Bu Melati tuh pasti ada kejar deadline, ada A, B, C ya. Itu kan bagaimana tuh menyiasati semuanya supaya seimbang, tetap suasana hatinya juga tetap happy. Saya lihat penuh dengan keceriaan gitu ya. Itu gimana caranya? Biasanya kan bisa stres gitu ya. Iya, benar-benar. Nah, multitasking itu kan sebenarnya hal yang bagus ya. Buat para wanita nih terutama gitu kan. Kenapa? Karena kita perempuan itu menjadi punya banyak keahlian. Kita tuh seorang generalis. Artinya gini, bukti nyatanya si Melati Gunawan ini kalau misalnya lagi bisnis lagi ngedrop, saya masih bisa ngiklan, saya masih banyak sekali source of income. Nah, sementara kalau kan dibandingkan dengan kaum pria, saya tidak tahu apakah kemudian ada datanya, tapi ini berdasarkan pengamatan pribadi saya. Kalau cowok tuh biasanya mereka ngerjain satu hal tapi fokus, ya kan? Betul. Mereka punya satu bisnis, itu yang kemudian mereka jalani, mereka kembangkan, sehingga pada saat pandemi seperti ini, akhirnya apa? Banyak ibu-ibu yang akhirnya maju nih. Kenapa? Karena ibu-ibu tuh punya banyak keahlian. Kenapa? Karena kita lebih multitask gitu. Cuma kekurangannya kan kita jadi nggak fokus. Seringkali mudah terpecah fokus, lagi bikin kue, anak manggil lupa, urusin anak yang ini angus, gitu kan? Iya. Nah, caranya nih, mungkin cara yang paling efektif adalah yaitu tadi time placement seperti Ibu Juni bilang. Jadi kalau misalkan saya lagi fokus di sesuatu, maka apapun yang terjadi saat itu, yang bisa saya put aside, saya akan put aside dulu. Jadi misalkan kalau ada staff tiba-tiba memotong saya gitu, Ibu maaf nih saya mau ada ini, saya akan bilang masalahnya apa, saya akan dengarkan dulu. Kalau masih bisa saya pending, saya akan bilang leave it nanti gitu. Anak juga sama, anak tiba-tiba datang ngajak main, saya akan berikan penjelasan. Bukan artinya saya nggak ngajak main ya, saya akan ajak main setelah fokus saya ini selesai. Jadi biasanya saya akan bilang, kasih mami 15 menit lagi, tapi habis itu saya main-main, Bu. Jadi anak tidak merasa keabaikan kan, tapi semua ada waktunya. Dengan itu anak juga sebenarnya belajar loh, untuk bagaimana mereka juga fokus, dan bisa menghargai me time mamanya tadi. If this is just about work, tapi hal yang sama juga saya praktekkan pada saat saya punya me time saya. Kadang-kadang anak saya mau ikut, saya akan bilang, this is my time with my friends. Ini waktunya mama sama teman. Nah, dengan itu anak juga belajar untuk menghargai bahwa kita seorang ibu juga punya identitas sendiri. Yang ini kadang-kadang saya pikir banyak wanita yang punya masalah dengan kehilangan identitas diri karena terlalu banyak berkorban kadang-kadang. Jadi dia lupa siapa dia gitu. Dia ingatnya bahwa dia adalah seorang istri si ini, dia ibu si ini, dia pegawai si ini, dia pemilik perusahaan ini. Tapi dia lupa dia juga adalah seorang pribadi yang berdiri secara tunggal gitu.
Ya, seringkali kita jadinya lupa diri kita yang seutuhnya gitu ya. Kita udah Iya. masuk apa? Ya anak ya, pasangan mungkin ya, ke pekerjaan dan lain sehingga kita lupa kadang-kadang untuk mengisi diri kita yang juga sebenarnya sama pentingnya. Nah, ini ada 2 thumbs up dari Atin buat Bu Melati. Nah, memang luar biasa inspirasi sekali ya Bu Melati. Nah, kalau misalnya ya, bagaimana supaya kita itu juga bisa, tadi kan Bu Melati bilang hari Minggu ya, hari Minggu khusus untuk me time. Nah, misalnya nih di tengah-tengah minggu kita tiba-tiba very hectic dan juga jadi mungkin stres segala macam ya. Nah, itu bagaimana mencuri waktu untuk sehingga kita bisa mengembalikan ininya kita nih, suasana hati supaya kita besok atau ketika mau ketemu dengan klien atau apa kita tetap bisa balik lagi ke normal karena kan tidak mudah gitu ya untuk Iya, iya. kita switch gitu moodnya kita. Nah itu gimana Bu Melati melakukannya gitu? Sebenarnya kalau menurutku, asalkan kita tahu betul apa yang sedang kita lakukan, kita tadi ya pakai agenda, kita men-schedule, kita bikin planning atas apa yang kita inginkan di hidup kita, saya rasa itu akan, stresnya itu akan jauh berkurang ya. Stresnya itu kadang-kadang terjadi karena kita pengen merengkuh semua hal, banyak, tapi kita nggak tahu mau mulainya dari mana. Semuanya pengen, tapi mulai dari mana? Ya sesimpel itu aja sih. Nah, kalau pada saat kita sibuk sehingga me time kita jadinya tidak bisa, itu kan berarti kasuistis ya, Ya. gitu. Nah, kita tuh juga mesti punya seperti tadi, polanya selalu sama. Urgent nggak nih? Kalau nggak urgent, berarti putus saya dulu. Ini me time saya dulu. Gitu. Kan ada bapaknya kan? Buat ibu-ibu kan pasti punya bapak yang maksudnya masih yang ada suaminya kan, boleh lah ngasih kesempatan kan? Anak main sama suaminya. Nah, kita ibu-ibu nggak boleh egois, anak nempel terus sama kita, ya nggak? Jadi kita juga perlu lah ya memberikan satu ruang juga ya supaya anak juga bisa punya me time-nya, kita juga punya me time-nya ya. Ya seperti itu ya Yes, supaya masing-masing sama. juga bisa Anak punya saya waktu pun, ya spend. anak saya pun kalau misalnya dia lagi nonton atau dia lagi mengerjakan hal yang disukai, saya akan tanyakan, kamu mau berapa lama? Oke, 15 menit. Habis itu main sama mama ya. Tapi selama 15 menit saya tidak akan mengganggu dia. Dengan itu anak juga merasa dihargai, dia sudah diberikan apa yang dia mau, maka 15 menit selanjutnya dia main sama kita, hatinya lebih senang. Ya kan anak-anak sekarang kan gitu, main sama mamanya suka terpaksa. Ya. Benar-benar. Nah itu jadi ini ya. Nah ini pengen mundur sedikit nih tentang tadi tentang pekerjaan Bu Melati. Nah saya lihat kan Bu Melati banyak di periklanan. Pasti kan itu harus banyak menghafal skrip lah atau menghafal skenario lah dan lain-lain ya kan. Nah, kalau misalnya nih ya kita yang ya tadi kembali untuk ibu-ibu yang baru mau mulai, terus mereka ingin mulai bikin video ya atau apapun itu. Nah, itu bagaimana ya? Kan orang kan nggak terbiasa dan sekarang karena pandemi ini yang tadinya nggak bisa kan kita diharuskan harus bisa gitu ya. Kalau nggak bisa Ya, bertahan kan. Nah, itu gimana ya. nih ada tips nggak? Mumpung ada Bu Melati nih di sini ya yang bisa Untuk kasih saran. video, untuk pembuatan video ya. Ya kan Ya, susah ya buat orang yang mungkin baru pertama kali, yang mungkin mereka juga sebenarnya bukan di bidang ini, cuman mau tidak mau saat pandemi terjadi mereka harus cemplung di bisnis dan mereka harus cemplung di pemasaran, periklanan ya, yang tadinya mungkin nah, mereka hanya ya, mengurus rumah tangga ya kan. Nah itu gimana betul, nih supaya betul. mereka bisa mulai dan lebih mudah untuk mereka mungkin bisa memasarkan produknya dengan bagaimana cara iklannya gitu. Betul, betul, betul. I think there's always the first time to start everything ya. Memang Ya, waktu awal-awal itu memang pasti akan sangat sulit, ya. ya kan? Untuk misalkan saya disuruh melakukan sesuatu yang saya tidak bisa juga, itu pasti sulit juga kan, gitu kan? Tapi untungnya untuk saat ini itu banyak ya, banyak cara dan banyak apps Bu yang super friendly untuk terutama misalkan editing video. Saya sama, saya juga tidak bisa membuat video. Tapi thanks to all the friendly apps that we have now, itu kita bisa pakai video-video edit
kantor yang sangat friendly, contohnya misalkan InShot, ini nggak endorsement ya, Iya. InShot. Atau kemudian biasanya Canva, itu udah enak banget, udah everything is already there. Cuma istilahnya butuh niat sama butuh memang agak sedikit kurang butuh sedikit apa namanya adaptasi. Kalau Ibu Juni juga bisa, ya nggak? Ya benar. Nah, jadi gimana supaya orang itu mau adaptasi? Kan ini yang susahnya ya, untuk kita keluar dari zona kenyamanannya kita. Tadinya kita udah nyaman, tadinya kita nggak usah belajar apa-apa, tiba-tiba terjadi seperti ini, kita mau nggak mau harus paksa gitu kan. Apalagi kalau misalnya ya tadi Bu Melati bilang pria kan memang sangat fokus. Kadang-kadang mereka bisnis ya udah satu aja dikembangin gitu. Nah, tapi ketika pandemi seperti ini terjadi, yang kreatif mainnya kan kembali lagi ini ya, perempuan yang bisa muter cari ide gitu kan ya. Nah, itu gimana supaya mereka itu, perempuan ini kan sulitnya itu sangat suka dengan zona nyaman. Sangat suka untuk tidak ngapa-ngapain atau beradaptasi nih sulit ya. Nah, itu gimana? Iya. Ya kalau memang balik lagi, kalau masalah misalkan seorang ibu rumah tangga, kemudian akhirnya dia ingin bekerja gitu ya. Memang pada akhirnya yang kemudian paling efektif menurut saya untuk memaksa seseorang berubah atau mau belajar hal baru, terutama di usia-usia kita yang sudah punya anak dan sebagainya, adalah keterpaksaan. Harus dipaksa. Nothing ya. else. Nothing else. Yes. Harus dipaksa. Nothing. Harus dipaksa. Artinya ada ibu yang bilang, oh gue pengen kerja, tapi kemudian tidak jadi kerja. Artinya dia belum merasa ada satu tuntutan yang mengharuskan dia untuk memaksa dirinya. Gitu. Nggak ada, tidak ada. Tapi saya banyak sekali melihat wanita-wanita luar biasa yang terpaksa itu bisa jadi apa aja. Wow, ini amazing. kata-katanya bagus banget nih. Wanita yang terpaksa bisa jadi apa aja. Keren ya. Itu bagus banget. Very empowering ya. Nah, itu bagaimana supaya orang itu bisa masuk ke dalam keterpaksaan? Ya. Saya rasa satu-satunya hal yang paling torture itu keterpaksaan. Dalam hal apapun, misalkan tiba-tiba suami di PHK, misalkan tiba-tiba butuh jajan-jajanan, ya pokoknya alasan-alasan seperti itu sih. Jadi ketika kita di dalam kondisi yang mungkin tidak ada pilihan, kita dipaksa, akhirnya kita baru bisa melangkah gitu ya. Akhirnya kita bisa jadi apa yang kita inginkan gitu, daripada kita cuma ingin tapi tindakannya belum gitu kan ya. Sering Betul. Sama yang kedua ya coba aja dulu. Ya kan kayak moto toko sebelah itu, coba aja dulu. Coba aja. Ya, kan nothing tulus. Selagi gini, kalau selagi resikonya kecil, ya resiko kecil itu gak banyak uang yang keluar, terutama kan, coba aja dulu. Ya, kalau udah coba nih Bu, biasanya kan akan otomatis ada effort yang udah kita investasikan. Nah itu tuh biasanya tuh, aduh gila, gue udah capek kayak gini nih. Ah, yang gitu-gitu tuh, akhirnya bikin kita mau maju. Lagi-lagi ada rasa keterpaksaannya itu. Jadi tetap harus ada bumbu itu ya, rasa terpaksanya itu ya, untuk kita. Ya, saya rasa sih begitu ya. Akhirnya saya rasa sih begitu. Ya. Kalau tidak kan kita hanya menerima ya. Kita kan memang makhluk menerima juga ya. menerima jangan dong ya. Kita harus jangan dong. Wanita itu tidak boleh menerima keadaan begitu saja. Kenapa kita harus menerima aja? Benar-benar. Nah ini menginspirasi banget Bu Melati. Nah bagaimana kalau misalnya ya Bu Melati, kalau yang tidak pernah kerja terus tiba-tiba kerja, agendanya kan berubah tuh. Nah bagaimana caranya untuk bisa mungkin menenangkan anak-anak gitu ya, bahwa mami sekarang udah mau bekerja nih kayak gitu-gitu. Gimana caranya meninggalkan anak di percaya ya untuk meninggalkan anak gitu ya. Nah itu gimana? Ada tips nggak? Ini menurut saya Bu malah lebih sulit daripada pertanyaan-pertanyaan tadi. Ini yang paling sulit. Iya. Karena kita tuh kan emosional banget gitu kan. Tapi everything ya takes time. Asalkan kita juga firm dengan apa yang kita lakukan ini baik.
kita juga yakin gitu dengan diri kita sendiri, saya rasa anak juga akan menangkap sinyal itu ya. Maksudnya gini, kalau kita bekerja ini untuk sesuatu yang pada akhirnya baik buat si anak. Misalkan seorang ibu bisa menjadi contoh untuk anaknya, ya kan? Seorang ibu bisa memberikan anaknya kesejahteraan yang lebih baik, misalnya seperti itu. Nah, ketika itu kemudian kita setujui, kita terima, sebenarnya anak akan menjadi less rewel sih menurut saya gitu. Tapi kalau kitanya juga nggak firm, anak mulai nangis kita balik kayak gitu, kitanya nggak maju-maju. Nah ini memang benar-benar butuh rasionalitas yang luar biasa sih gitu ya. Jadi kita mesti firm dengan keinginan kita gitu ya. Kalau enggak kita mudah mesti tega gitu, mesti tega. Jadi kayak misalnya saya juga saya nggak sesangar itu juga gitu kan. Saya butuh kurang lebih 2 tahun untuk anak saya. Dia nangis setiap kali misalnya saya tinggal kerja. Tapi udah saya cepet-cepet saya balik gitu, balik cepet-cepet dan yakinkan diri sendiri. Yang penting kita dulu. Pokoknya kalau kitanya juga belum firm, masih suka goyah, nah belum ada saya bisa sarankan next stepnya. Ya itu ya, kita sering goyah, tekadnya kurang gitu, karena kita kadang-kadang ya itu tadi kan ya, emosional, ngelihat anak kita mungkin nangis gitu ya, jangan ditinggal atau apa dan berbagai alasan ya, sehingga akhirnya kita juga jadi tidak firm terhadap decisionnya kita. Jadi penting banget kita itu pertama harus miliki ini ya, satu komitmen juga ya, berarti ya komit terhadap apa yang kita ingin lakukan, sehingga akhirnya kita mempunyai tekad untuk terus melakukan tanpa mudah menyerah atau mudah digoyahkan gitu ya. Itu luar biasa. Atau lagi mungkin dukungan ya, dukungan dari partner kita, dukungan dari suami atau mungkin dukungan dari orang tua, itu ngaruh banget. Karena kan perempuan gitu ya Bu ya, sukanya butuh afirmasi, padahal udah tahu jawabannya. Iya. Nah, bicara afirmasi nih, afirmasi apa yang perlu kita katakan ya setiap harinya supaya kita tuh tetap termotivasi? Ada nggak, Bu Melati? Kita supaya kita tetap termotivasi, salah satunya adalah ikut follow kelasnya Bu Juni. kelas saya how to have more me time ya. Tapi selain itu pasti there's more than that kan. Kita bisa ikut biasanya gini, kita memotivasi diri sendiri. Kita punya circle support, itu penting lah. Karena kalau teman-teman kita hobinya arisan, kita rasanya jadi yang berbeda di antara mereka seperti itu. Padahal sebenarnya ibu mau ikut arisan tidak salah, ibu mau bekerja tidak salah. Tapi kita yang misalkan mau melangkahkan kaki untuk bekerja, kemudian suka merasa diri kita salah karena berada di lingkungan yang berbeda seperti itu. Terus punya keyakinan atas apa yang kita jalankan ya. Kita punya keyakinan yang asal kita juga firm dengan apa yang kita mau. Makanya butuh waktu me time tadi buat berpikir mau jalanin ini enggak. Kalau mau jalan gitu. Jangan mau tapi ada tapinya. Enggak masalah juga misalkan seorang ibu tidak mesti harus goalnya harus tumbuh kemudian jadi perusahaan besar gitu, enggak mesti gitu. Ibu-ibu yang kemudian misalkan cuma mau mengaktualisasikan diri, dia suka nih bikin kue, ya kan? Kemudian dia nggak bisa terima banyak order, itu juga tidak apa-apa. Yang penting know what to expect. Misalnya, ekspektasi ya. Saya tahu deh. Misalnya aku juga di iklan ya Bu ya. Terus terang, kalau misalkan kadang-kadang melihat teman-teman yang udah lebih maju daripada saya, atau kemudian saya menolak tawaran besar karena saya harus mengkomitmenkan diri saya lebih. Ketika saya menolak itu, I know what to expect. Ketika saya kemudian lebih banyak saya membagi prioritas saya itu. Jadi misalkan kalau untuk saat ini memang saya lebih banyak fokus di bisnis saya. Gitu. Jadi kalau teman-teman kemudian sudah lebih maju, sudah lebih apa, saya menerima. Artinya saya akan bilang ke diri saya, ya tidak apa-apa. Ini sudah menjadi sebuah keputusan saya. Misalkan terus terang, popularitas adalah satu kehausan manusia. Ya saya rasa satu nafsu manusia yang ada di setiap orang termasuk saya.
gitu. Menjadi populer itu kadang-kadang ada orang yang melakukan beribu cara, tapi ada juga yang datang ke kita gitu kan. Nah, bayangin Bu, pada saat orang mau menetaskan saya untuk menjadi terkenal, saya tolak itu loh Bu. Tapi saya nggak nyesel. Kenapa? Karena saya udah tahu betul apa yang saya mau. Ya, jadi kita perlu tahu dulu apa keinginannya kita, prioritasnya kita tuh di mana gitu ya. Karena Betul, setiap orang kan ya itu ya, desire-nya berbeda-beda ya kan. Pastinya betul, harapan-harapan dalam hidupnya juga pasti berbeda. Sehingga kalau kita udah tahu, kita jelas, jadi kita tahu ya. Kalau enggak kan kita jadi betul. hanya mengikut-ikut atau kita mungkin hanya menjalankan suatu tokoh tapi bukan Tanpa diri arah. kita gitu, tanpa arah ya. Betul. Benar. Wah, itu Sebenarnya kalau misalkan gini, kebanyakan kalau misalnya buat teman-teman gitu, mungkin saat ini pandemi atau apa, mereka juga butuh banyak lah alasan untuk orang mulai kemudian berbisnis, which is it's very good actually gitu. Cuman gini aja gampangnya, kalau kamu nggak mau, kalau kamu know what to expect, kebanyakan alasan ibu-ibu itu adalah demi anak, demi keluarga gitu ya, which is tidak salah. Nah, bagaimana caranya supaya bisa tetap berbisnis dengan berbisnis kecil-kecilan? Karena kadang-kadang ada ibu yang nggak mau gede kan, bener nggak? ya. Karena dia cuma butuh bisnis yang mendukung karir dia sebagai ibu rumah tangga, gitu. Jadi ibu rumah tangganya 70%, bisnisnya 30% Ya. misalkan. Ya berarti tidak boleh punya staff. Kalau once sudah punya staff, udah lain ceritanya. Ya, jadi kalau udah pakai staff, udah jadi jadi Nyawa ini kita ya sudah buat mereka. untuk mereka Ya, ya. kita sudah jadi milik mereka gitu, istilahnya seperti itu. Jadi kayak buat ibu-ibu misalnya yang nggak firm, takut ninggalin anak atau apa segala macam, as long mereka belum punya staff, no worries, try everything. Try, just try. Gak ada ruginya. Ya, jadi tadi banyak banget ya inspirasinya, mulai aja dulu ya kan. Ya, terus harus firm ya, harus firm, jangan multitasking ya, karena penting banget kita fokus ya supaya kitanya itu juga bisa lebih, dan tadi juga terarah ya, kita harus tahu tujuan kita itu Benar. kemana supaya kita tahu langkah-langkah kita ya, karena kita semua hal itu kan ada ekspektasinya ya, jadi kita harus know what to Betul. expect. Itu benar banget ya, kalau kita sudah tahu apa yang kita inginkan sehingga kita bisa tahu apa ya, kita bisa membuat keputusan-keputusan yang lebih tepat ya pastinya ya. Nah, luar biasa Restu banget. suami, Bu, jangan lupa. Restu suami. Jadi kalau anak ditinggal bisa dititipin suami. Ya benar. Iya ya, kalau misalnya didukung dan disupport tentunya kan juga lebih lebih baik lagi. Nah, Kan kalau kalau butuh ini Bu, butuh modal usaha, ada banknya. Nggak, itu bercanda, itu bercanda. ada bank yang benar ya. Ya. Nah, kalau misalnya nih ya, kalau misalnya saat ini malah berbalik ya, wanita yang harus jadi mungkin tiang keluarga, ekonomi keluarga. Nah, sehingga tadinya dianya itu sangat berketergantungan. Sekarang dia harus mungkin jadi sekoci keluarga ya, penyelamat Betul, keluarga. Nah, itu gimana betul. gitu supaya dia itu tiba-tiba harus jadi super Wonder Woman gitu. Nah, gimana memunculkan keberanian itu? Karena kan tadi Bu Melati ada satu kalimat bilang bagus banget ya. Kalau apa, kita jadi bisa aja gitu kan ya. Nah, itu gimana caranya kita supaya jadi bisa gitu? Iya, memang nggak berat, memang nggak mudah ya, sangat tidak mudah untuk bagaimana kita sudah berjalan di zona kita sebagai ibu rumah tangga, dengan bonding kita yang sangat kuat, kita tidak terbiasa meninggalkan anak, kita selalu biasanya punya untuk dia gitu kan, tiba-tiba kemudian kita harus berubah, kadang-kadang begitu cepat, kadang-kadang berubah begitu cepat. Ya, yang penting sih sebenarnya kalau saya bilang sih, apa yang kita lakukan ini pastikan kita juga firm lagi-lagi ya, gitu. Dan sebenarnya gini, ini tergantung lagi dengan pemahaman setiap orang, ya kan? Ada yang akan stay dengan pokoknya ibu ngurusin anak, ayah harus bekerja, gitu. Tapi kalau misalnya buat saya pribadi gitu, saya tidak terlalu bermasalah kalau misalnya si ayah mau di rumah, nggak apa-apa. Tapi yang penting gitu, Bu. Yang jadi masalah itu adalah pada saat si ibu bekerja harus, ngurusin anak harus, suaminya nggak ngapa-ngapain. Nah, menurut saya masalah besarnya
adalah di situ. Hmm. Tapi kalau seandainya pada saat switch, misalkan si ayah kemudian yang tadinya bekerja di PHK, ibunya harus muncul karena kita multitasking tadi kan, generalis kan, ya pastikan ayahnya juga membantu menggantikan peran si ibu. Ya atau mah jangan ibunya ngurusin anak iya, ngurusin laki iya, terus kerja iya. Nah, itu lain lagi kan Bu ceritanya, itu ada tipsnya lagi tuh. Itu mitanya mesti banyak ya. Itu mitanya banyak. Ini bisa bilang gitu. Gimana caranya memaksa suami kan ngurusin anak? Ya, itu memang menjadi tantangan buat kita semua ya saat ini ya. Pastinya banyak perubahan ya dan harus cepat, harus gerak cepat gitu ya karena ini kan nggak ada yang siap untuk mengalami situasi seperti sekarang ya. Bukan hanya kita ya, seluruh dunia. Nah, kalau misalnya dari Bu Melati sendiri melihat ya keadaan seperti sekarang, apakah akan terus berlangsung berapa lama? Dan untuk orang-orang yang mungkin saat ini masih di zona kenyamanannya ya, gimana nih mungkin bisa memberikan dorongan atau motivasi supaya mereka itu bisa melihat ini sebagai satu kesempatan mungkin untuk suatu apa ya, belajar sesuatu hal yang baru atau apapun ya, untuk Betul, mulai gitu betul, ya. betul. Ya, kalau menurut saya pandemi tidak pandemi, perempuan bekerja itu ada bagusnya gitu. Jadi ada bagusnya. Tinggal sebagaimana kita mau seberapa besar gitu. Malah saya menyarankan biasanya jangan sampai kemudian seperti saya gitu. Saya kan udah punya bisnis, udah punya staff. Akhirnya itu udah terlalu complicated gitu. Let's start it easy. Ibu silakan bekerja gitu ya. Kalau mau ngurus anak gak apa-apa juga. Tapi yang penting tuh harus punya penghasilan. Baik pandemi maupun enggak pandemi. Karena banyak benefit itu banyak sekali Bu bagusnya. Kita jadi lebih pede, anak juga jadi kagum sama kita gitu kan, anak belajar, kita tuh jadi living example for our kids. Karena dulu saya mengajar Bu, ada anak saya bilang gini, I don't wanna be mommy. Dia bilang saya tidak mau jadi mama. Kenapa? Karena mama aku tuh nggak ngapa-ngapain, kerjanya cuma di rumah doang sama shopping. Apakah ibu sekarang ini mau nggak dibegituin? Padahal seorang ibu rumah tangga tuh sebenarnya udah ngorbanin diri loh, gitu kan. Ibu-ibu sering kayak curhat, gue tuh udah ngorbanin diri gue, ngorbanin karir gue, demi 24 jam sama anak. Tapi ternyata anaknya tidak melihat seperti itu. Yang anaknya lihat, mamaku nggak ngapa-ngapain. Mamaku ditindas terus sama papa. See? So I think this is a good start, terutama pandemi. Jadikan alasan pandemi ini afirmasi buat para ibu-ibu. Kan para ibu sering ya butuh afirmasi. This pandemic jadikan sebuah afirmasi untuk mulai aja dulu. Tadi mulai kecil-kecil, nggak usah pakai modal, nggak usah lah pakai apa modal besar-besar banget misalnya ya. Ya modal yang kalau bisa seminim-minim mungkin gitu. Terus know what to expect. Kalau misalnya mau jaga anak gak apa-apa banget, tapi saya tetap saranin punya aktivitas yang produktif, punya penghasilan sendiri. It's so different. The result is so different, Bu. It's really different. Maksudnya saya sangat mendukung gitu ibu-ibu untuk harus punya penghasilan. Harus. Bukan karena suami, bukan karena takut ditinggal suami, bukan. Tapi punya penghasilan itu kita lebih punya 1001 alasan buat me time. Percaya deh. Karena kalau ibu nggak kerja, ibu di rumah doang, ibu merasa tidak produktif, tidak menghasilkan, ibu jadi merasa bersalah saat duduk diam-diam males-malesan. Tapi kalau ibu bekerja, ibu lebih punya alasan, udah capek gue kerja. So this is my time. I'm asking just for 15 minutes. After that, it's all for my family. See? I hope it really makes sense. Ya, thank you. Nah, ini ada Mary Sosoraun. Ya, what's the topic? Oh, ini hari ini kita topiknya tentang inspirasi me time dari Bu Melati Gunawan ya. Apa yang beliau sering lakukan dalam waktu me time-nya dan bagaimana tips-tips untuk bisa mengatur waktu lebih baik lagi ya sebagai wanita mandiri ya, wanita mandiri. Dan rasanya juga sekarang zaman sudah berubah ya kan, kita sudah tidak bisa lagi mungkin pakai pola pikir atau pola yang dulu ya. Sekarang kita harus mau nggak mau mengikuti perkembangan zaman ya, supaya kitanya juga bisa beradaptasi lagi kembali seperti tadi, dan juga jadi bisa lebih connect juga mungkin dengan anak kita ya, karena kalau kita tidak mau berubah, mungkin juga nantinya anak-anak kita melihat ya kita
doing nothing, not making any progress, sedangkan mereka making progress kan, mereka dari primary mungkin ke secondary, nanti universitas mereka melihat kita mungkin hanya begitu-gitu aja gitu ya. Sehingga kita juga sebagai ibu rumah tangga tetap harus punya progress, tetap harus punya sesuatu yang ingin dicapai ya kan. Nah ini kalau Nah, buat suami kan, juga ya. Ya, suami juga kita seneng gitu loh, Bu. Kita jadi partner yang tepat buat bicara buat suami. Jadi suami juga kalau mau ngomong sama kita, dia sudah punya sebuah kepastian bahwa kita juga mengerti bisnis. Lebih luar biasa lagi kalau ibu-ibu bisa bantu suami lagi pandemi kayak gini, ekonomi jatuh, ibu bantu. Isn't it amazing? Gitu. Saya punya teman cowok, Bu, ya. Dia tuh secara khusus mencari teman wanita lain. Oke? Dia bilang apa? Istri gue tidak bisa diajak bicara. Hidup gue lebih dari 8 jam karena pekerjaan. Gue pulang otomatis, most of my topics in my life is all about works. Sekarang gue pulang ke rumah, gue nemuin istri gue, diajak ngomong apa, dia bengong. Nah, itu saya topik. Tapi maksud saya gini, ada atau tidak ada suami yang seperti itu, kita wanita harus bisa punya usaha sih. Ya. Kita harus bekali diri kita ya, dengan pengetahuan, dengan berbagai perkembangan-perkembangan yang ada di luar sana, supaya kita juga bisa nyambung kalau dengan pasangan kita. Kalau enggak, ya dengan anak nggak nyambung, mungkin dengan pasangan kita nggak nyambung, karena kita tidak pernah bekali diri kita untuk pengetahuan atau pengalaman yang baru, ya kita hanya stay di sana. Itu kan yang sering terjadi. Ya kan, akhirnya ya kita jadinya hanya konsumtif ya. Kan hidup itu cuma dua, Bu. Kalau kita nggak consume, kita produce. That's only two. Kalau kita tidak produce, berarti kita consume. Nah, silahkan ibu-ibu pilih mau consume atau mau produce. That's it. Ya, ini luar biasa. Nah, ini ada dari Bu Mary Sosoraun ya, katanya ada juga lelaki yang enak ya, jadi malas gitu. Keenakan jadi malas. Nah, terus ada dari Pak Andreas Prianto, katanya luar biasa, amazing. Ada Luis juga. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Nah, tidak terasa nih Ibu Melati, kita hanya ada 5 menit lagi. 5 menit, terima kasih untuk waktunya yang sudah diluangkan untuk kita semua pada sore hari ini. Karena saya tahu aktivitasnya udah padat, tapi very supportive ya, dan mengharukan buat saya ya, bahwa mau mendukung gitu. Oh, ini buat woman, dukung. So woman support woman ya, di saat sekarang very important ya, kita bisa saling menyemangati, saling memotivasi satu sama lain untuk bergerak, untuk melangkah. Nah, mungkin untuk pesan sebelum kita akhiri sesi sore hari ini, ada nggak nih biar semangat lagi para ibu-ibu di rumah gitu ya, mereka berkarya, bertumbuh, apapun itu, gimana Bu Melati supaya mereka lebih semangat? Mulai aja dulu demi anak kita. Itu aja dulu. Saya nyebut suaminya belakangan deh, karena gitu ya. Demi biasanya anak ya motivasi dulu ya. Oke. Yes. Nggak mau kan dibilangin anak, I don't wanna be mommy. She's doing nothing. What? Padahal dia doing house cleaning and everything, you know. Ya. Jadi mulai aja dulu untuk berkarya, untuk menjadikan hidup kita mungkin lebih bermakna buat orang-orang di sekitar kita juga ya, selain keluarga kita. Nah, mungkin ada lagi nggak pesan dari Bu Melati buat mereka yang mungkin saat ini masih dalam kebingungan ya. Memang mereka ingin mulai, tetapi mungkin masih bingung, mungkin belum punya keberanian, mungkin juga belum punya firmnya tadi itu belum kebentuk ya. Itu gimana supaya mereka bisa menjadi lebih yakin bahwa mereka punya potensi-potensi yang mungkin bisa menjadikan mereka menjadi orang yang wanita yang lebih luar biasa lagi ya, gitu ya. Hanya sharing saja sepanjang berkarya gitu, sepanjang Melati menjadi seperti Melati yang sekarang, saya menemukan bahwa saya lebih mencintai diri saya sendiri dan saya lebih merasa menjadi manusia yang contented pada saat satu saya punya me time, me time saya sendiri, melakukan hal yang saya senangi. Bayangin Bu, saya umur 33 saya naik gunung, cause I love it gitu. It's okay. Saya masih punya waktu sebulan sekali ngumpul sama teman-teman saya. I love it. Dan itu boleh banget gitu ibu-ibu sekalian. Nggak usah ngerasa bersalah, you deserve it. And then secondly, kita boleh banget punya pekerjaan gitu. Oke, goalnya sampai menjadi wanita karir, ya nggak usah lah. Agak susah juga nanti.
nanti agak repot sama suami, mungkin kurang mendukung, anak jadi terbengkalai dan sebagainya. Tapi sebenarnya harus punya sesuatu yang produktif, dan kalau bisa bagus banget kan menghasilkan ya, gitu. Bisa banget menghasilkan. Dengan kita bekerja, kita jadi punya banyak alasan untuk kita jadi lebih belajar banyak, kita juga lagi terutama lebih punya alasan untuk boleh melakukan me time untuk diri kita sendiri sih. That's really honest review. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih untuk inspirasinya. Tadi sharing pengalaman, ada tips juga ya. Salam sukses buat Bu Melati dan semua rencana ya. Terus berkarya dan ini terputus ya. Terima kasih banyak Bu Melati untuk waktunya. Kita akan akhiri sesi bincang sore hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Ada Kak Ringo, ada Ko Alim ya, ada Bu Mary tadi, Bu Mary Sosoran, ada Ray Benedict. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung. Bu Melati, terima kasih banget waktunya ya. Luar biasa sekali, saya senang banget melihat antusiasme dari Bu Melati, keceriaannya ya gitu, pokoknya rasanya ceria gitu mendengarkan pesan-pesan dan inspirasi dari Bu Melati. Terima kasih for spreading so much optimism, so much inspiration, dan juga terima kasih sudah membakar semangat kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita wanita Indonesia ya bisa semakin tangguh ya untuk menghadapi apapun itu ya, kita bisa bangkit dan kita bisa menjadi inspirasi-inspirasi yang lebih baik lagi untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Terima kasih Bu Melati, sampai jumpa. Terima kasih semuanya, semoga terinspirasi. Thank you. Dadah. Dah.